Halo guys, ketemu lagi ya. Udah lama saya nggak bikin video dan ini ada video pertama di tahun 2024. Dan saya akan bahas tentang tips ya atau tata cara menentukan pilihan. Kan ini lagi rame nih terkait Pilpres. Jadi saya mau ngasih tips memilih calon pemimpin atau memilih presiden dengan cara atau ala-ala HRD lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita kan tahu bulan depan, ini udah akhir Januari ya, jadi 2 mingguan lagi lah. Itu kita akan melakukan pemilihan untuk presiden dan calon presiden. Dan video ini khusus buat teman-teman yang punya daya nalar tingkat tinggi ya, dan punya pola pikir dengan rasionalitas yang cukup oke gitu. Jadi video ini nggak disarankan buat kalian yang membabi buta mendukung pilihan kalian tanpa menggunakan akal sehat dan menggunakan data dan sama sekali tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk menentukan pilihan. Ya, disclaimer dulu, saya tidak mendukung salah satu paslon yang ada, tapi kita sebagai HRD itu kan terbiasa menyeleksi orang. Jadi kalau misalkan di perusahaan kan tugas HRD salah satunya adalah melakukan rekrutmen untuk merekrut calon atau karyawan baru lah sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, hal yang pertama ketika kita pengen menentukan atau memilih calon pemimpin, pikirlah seperti HRD di sebuah perusahaan gitu, atau boleh berpikir seperti seorang business owner gitu dalam merekrut tim atau karyawannya. Kan pasti selektif pertama tuh. Dan ada beberapa hal lah tahapan nanti yang kemudian bisa jadikan pertimbangan untuk menilai kapabilitas dan kompetensi calon pemimpin yang sudah ada. Kan ada 3 tuh calon yang sudah ada ya kan, yang nanti akan kita coblos gitu di tanggal 14 Februari. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut video ini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman yang nonton video ini, pertama pastikan bahwa sebaiknya lah ya, idealnya tuh sebelum pencoblosan kita memang harus netral seharusnya. Kenapa? Karena kita rakyat jelata men. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan elit politik, kita bukan artis yang sekali disuruh posting dapat endorse yang cuannya lumayan. Nah, kita tuh siapa gitu loh, pejuang UMR ya kan? Kita hanya pejuang rupiah gitu. Jadi pertama adalah ya kita netral aja dulu deh. Walaupun di grup WhatsApp sudah mulai banyak yang sangat meresahkan, di sosmed isinya orang yang saling caci maki gitu. Ya biarin aja lah mereka. Yang nggak mau insaf, nggak mau sadar, ya udah biarkan mereka seperti itu. Tapi kan konsekuensinya nanti ketika sudah dipilih, ya hasilnya seperti itu gitu loh. Bisa jadi sesuai harapan, bisa jadi nggak sesuai harapan. Itu tergantung ekspektasi kita masing-masing. Nah, tapi idealnya untuk menentukan pilihan yang tepat, ya kita netral dulu nih. Kita netral dulu seperti halnya ketika seorang HRD pengen merekrut calon karyawan. Kan netral tuh. Ya kan? Ya nanti tema apakah kalau ada orang titipan dari direktur misalkan, kita bisa netral, ya itu belakangan ya. Itu nanti kita bahas. Tapi intinya adalah pertama ya kita netral dulu. Ya kan? Kita netral dan cobalah kita berpikir seperti seorang HRD ketika ingin merekrut karyawan. Yang pertama kan kita screening dulu profilnya, kita lihat CV-nya. CV dari kandidat itu seperti apa? Sama, kita pengen menentukan calon pemimpin bangsa, ingin memilih salah satu terbaik dari yang baik lainnya, ya baiknya adalah kita cek dulu profilnya. Kita buka dulu CV-nya. Kalian aja kan kalau daftar di perusahaan juga kayak gitu kan, suruh nyiapin CV, berkas, bahkan suruh bikin SKCK. Kalau misalkan SKCK-nya bagus, berkasnya oke, pengalaman dan kompetensinya sesuai dengan posisi yang dilamar, baru kita akan melakukan proses seleksi ya kan, gitu. Entah itu psikotes, terus kalau oke wawancara dan sebagainya. Walaupun kenyataannya ya KPU dan Bawaslu nggak sampai segitunya ya, nggak sampai segitunya. Tapi nggak apa, buat kita melihat gitu loh, melihat kompetensi dan kapabilitas calon pemimpin yang akan kita pilih nanti. Jadi kita cek dulu semua profil dari kandidat yang ada. Kira-kira oke nggak gitu. Kita lihat ijazahnya, kita lihat SKCK-nya, kita lihat track record-nya lah. Kan sekarang nih digital ini kan kejam ya teman-teman ya. Jadi jejak digital itu akan selalu ada.
gitu. Jejak digital itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapuskan. Jadi hati-hati, kalian sekarang bikin sesuatu yang jelek di digital, suatu saat nanti bisa jadi akan diakses oleh orang lain, dan orang lain akan menemukan bahwa ya itulah bisa jadi celah kita gitu. Nah, inilah bahayanya kemudian kita melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, melakukan sesuatu tidak dengan integritas kita secara penuh gitu. Akhirnya ya bisa jadi mencela-mencela dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke topik utama ya, menentukan calon pemimpin. Itu yang pertama, kita cek profilnya, kita cek semuanya, dia punya SKCK atau enggak, punya data catatan kriminalitas atau tidak, catatan kriminal atau enggak gitu. Terus dia pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti apa, kita bisa cek semuanya tuh, sertifikasinya, ijazah, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah semua dokumen itu pastikan asli, bukan palsu. Ya kan fatal gitu loh. Kalau misalkan ternyata dokumennya palsu, ya itu sangat-sangat fatal. Walaupun nanti udah direkrut, bisa jadi kalau di perusahaan kan kena PHK karena memasukkan dokumen, apalagi dokumen negara seperti ijazah dan sebagainya. Itu pertama. Jadi teman-teman tanamkan mindset kita seperti seorang HRD atau business owner yang ingin merekrut karyawan. Kan inginnya dapat yang terbaik gitu loh untuk pengembangan bisnis di perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan dengan cara BEI gitu, behavior event interview. Jadi kalau misalkan teman-teman interview di sebuah perusahaan tuh kan HRD biasanya tuh mengulik banyak hal lah gitu. Nah, ini kita bisa melakukan pendekatan BEI untuk memilih calon pemimpin yang tepat. Nah, BEI ini kan bukan menerawang ke depan ya, tapi memprediksi dengan melihat bagaimana kemudian catatan-catatan atau perilaku yang ada di belakang gitu. Jadi bisa dibilang kayak track record dia, atau kita bisa mengoreksi, menggali lebih dalam lagi yang namanya catatan-catatan masa lalunya. Jadi seperti itu. Atau istilah orang-orang sekarang ya rekam jejak digitalnya lah gitu, atau rekam jejaknya lah. Jadi seperti itu. Kita lihat tuh semua rekam jejaknya. Kira-kira seperti apa pemimpin-pemimpin yang ada saat ini itu rekam jejaknya seperti apa kemarin-kemarin. Jadi kalau misalkan di BI kan ada metode STAR ya, melihat situasi ketika dia bekerja itu seperti apa ya kan, terus dia ngapain aja tugasnya, action dia apa aja dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat pendekatan itu walaupun nggak secara langsung menginterview, tapi setidaknya kita bisa melihat rekam jejaknya itu bagaimana gitu. Apakah ada cacat, apakah dia memiliki integritas yang tinggi, apakah yang diucapkan dengan yang dilakukan itu selaras sama atau tidak. Kalau misalkan ditemukan selaras, sama, bagus ya itu bagus, dan kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah penilaian yang bagus. Jadi seperti itu. Contoh misalkan kalau misalkan ada seorang pemimpin yang bilang, oh saya akan meluncurkan sebuah pesawat nasional misalkan ya kan, ternyata setelah 5 tahun 10 tahun kok nggak ada, malah hilang. Nah itu kan menjadi salah satu poin juga yang kemudian akan menentukan apakah nilainya bagus atau tidak. Itu contoh aja. Atau ketika dia pernah melakukan atau mengerjakan sebuah project gitu, misalkan ada project menanam singkong di kebun Pak Tatang gitu. Nah hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya bagus, apakah hasilnya nggak bagus, apakah nggak ada hasilnya, atau malah banyak hal-hal yang kemudian dimanipulasi dari hasil yang dari pekerjaan yang kemudian sudah digarapnya, ya istilahnya project lah. Hasil dari project itu seperti apa sih, apakah berhasil enggak dan lain sebagainya. Itu juga akan menentukan sebuah indikator apakah dia punya poin yang bagus atau tidak. Kalau misalkan punya poin yang bagus, ya udah kita catat tuh poinnya. Kalau misalkan poinnya minus, ya udah tulis aja minus. Nanti secara overall kita akan lihat apakah kemudian dia layak sebagai pemimpin yang setidaknya ya lebih bagus dibanding yang lain lah gitu. Ya sekali lagi ya, kuncinya adalah kita harus benar-benar netral terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kita tuh baper gitu. Nah, lu siapa gitu ya kan? Kita terbawa suasana seolah-olah tuh kayak kita pemilik partai, seolah kita seorang elit politik. Dan ini fatal, teman-teman. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita berperilaku seolah-olah tuh kita adalah bagian dari mereka, padahal belum tentu gitu loh. Ketua kita memang hanya ikhtiar, tapi kan ikhtiar itu harus maksimal. Nah, salah satunya adalah melihat dengan jernih dan dengan jelas seperti apa sih kapasitas, kapabilitas, kompetensi calon-calon pemimpin yang ada saat ini, sehingga nanti kita nggak salah milih.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melihat KPI-nya. Baik itu plan atau gagasan-gagasannya atau KPI yang sudah pernah mereka lakukan. Kira-kira KPI-nya bagus atau enggak. Kalau di HRD kan ada performance evaluation ya. Nah, kita bisa lihat tuh KPI mereka sebagai acuan daripada performance mereka. Dari yang pernah mereka kerjakan, kira-kira performance-nya bagus atau enggak. Sebagus apa? Kita bandingkan antara satu calon dengan calon lainnya. Kalau memang bagus banget ya udah kasih nilai maksimal. Kalau bagus aja ya udah nilainya bagus. Kalau misalkan nggak terlalu bagus ya udah nilainya di bawah daripada yang bagus dan yang bagus banget. Sehingga kita tidak salah menentukan pilihan. Sehingga indikator kita itu jelas ketika kita ini memilih calon pemimpin yang kemudian akan memimpin kita semuanya nih. Dari kebijakannya, dari sikap dia terhadap masyarakat secara umum, apakah dia mengayomi, apakah dia kemudian melindungi yang lemah dan lain sebagainya. Apakah dia pro hanya kepada orang-orang tertentu yang mereka itu ada satu kelompok atau golongannya mereka saja. Nah, itu jangan sampai kemudian kita salah menentukan pilihan, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya, secara simpel. Dan kalau kita di dunia HRD kan kayak proses rekrutmen nih. Kita tuh sangat-sangat benci gitu loh. Kalau misalkan ada tiba-tiba kita udah melakukan rekrutmen capek-capek untuk mencari satu posisi, mencari orang yang tepat untuk menempati posisi itu, tiba-tiba didistrak sama bos kita, sama direktur misalkan, bro, ini Pak, ini Mas, ini saya ada kandidat, tolong ini aja diterima misalkan. Ini kan sebenarnya mencederai dan kemudian menyayat hati seorang HRD. Kalaupun kita sebagai seorang calon karyawan juga pasti sama gitu loh. Kita akan merasakan hal yang nggak enak gitu. Kenapa? Ya karena kita udah effortnya tuh lebih gitu loh. Kok tiba-tiba kita digagalkan dengan cara seperti itu gitu. Ya kan ini kan kualitasnya bagus ya, iya kalau emang kualitasnya bagus nggak apa-apa. Tapi ya, yang ada kan kenapa dia punya privilege tertentu gitu. Bukan kemudian dia ya ikuti jalur yang seharusnya. Seperti halnya kebanyakan atau semua orang mengikuti proses-proses yang ada gitu. Jadi tidak dipungkiri memang bahwa di perusahaan itu kan ada jalur-jalur orang dalam atau ordal lah gitu. Tapi kan ordal itu juga punya kapasitas tersendiri gitu. Nggak bisa kemudian dia membuat atau menentukan seenak jidatnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian dia business owner-nya kemudian dia melakukan seperti itu, ya akhirnya banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bagus karena tidak menempatkan orang yang tepat, entah itu HRD-nya salah merekrut orang atau gara-gara orang titipan, akhirnya perusahaan performance-nya turun. Nah, ini kan juga bahaya gitu. Nah, jangan sampai kemudian ini yang menyangkut hajat seluruh masyarakat Indonesia kemudian kok menggunakan jalur-jalur seperti itu untuk menentukan pemimpin yang kemudian akan memimpin, membuat kebijakan dan melindungi segenap warga negara yang saat ini kurang lebih ya Indonesia 280-an juta manusia gitu loh. Jangan sampai kemudian kejadian hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara kita salah menentukan pilihan atau kita tidak punya indikator yang jelas nih kualitas dan kapabilitas serta kompetensi calon pemimpin yang ikut kontestan saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih ala-ala HRD bagaimana kita menentukan atau memilih calon pemimpin yang terbaik. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah melihat semua tadi, mulai dari backgroundnya, rekam jejaknya, hasil KPI dan gagasan atau KPI plan ke depan seperti apa, kalau make sense dan oke, match, bagus, semua nilainya kriteria udah ketemu, paling bagus yang mana, ya udah pilih itu dan mudah-mudahan nggak salah. Ya bisa jadi salah memang, tapi kan setidaknya kita ikhtiarnya itu maksimal itu, nggak asal-asalan, nggak ikut-ikutan mereka, nggak ikut-ikutan para elit, para influencer yang kemudian membrainwash kita untuk memilih apa yang kemudian mereka arahkan. Jadi jangan sampai kemudian kita terbawa arus. Ya kalau bisa kita mencerdaskan semua orang lah untuk memilih pemimpin yang oke, sesuai dengan standar dan parameter-parameter yang sudah kita hitung tadi, yang sudah kita tetapkan tadi, parameter yang sudah kita lihat dan kita nilai tadi. Ya, mudah-mudahan video pertama di tahun ini cukup menginspirasi teman-teman lah ya. Kalau misalkan ada orang lain yang kemudian masih membabi buta dalam membela junjungannya, dalam memilih pilihannya, share aja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye.